RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Heru dari Jagakarsa, Jakarta. Saya mau minta solusinya Pak. Untuk selama ini saya tuh bikin penawaran di proyek-proyek. Itu jarang sekali goalnya Pak. Gampang, Bapak paksain penawarannya pakai kertas atau pakai HP atau pakai komputer. Kalau pakai kertas, setelah di print, sebelum penawarannya dikirim pakai amplop, Bapak colek alat kelamin Bapak, tempelin di kertas itu 9 kali. Pasti dijawab atau pasti disetujuin. Atau kalau di HP begitu, ini berlaku buat semuanya. Nanti banyak orang yang main ini forex pakai HP kaya raya luar biasa, colek. Cuman resikonya memang alat kelamin agak melepuh dikit. Tapi kan yang penting kan deal. Apa artinya alat kelamin melepuh, ya kan? Nanti Haji Marko tugasin cari ibu-ibu untuk ngompres. Dikompres Pak, pakai air keras. Ada lagi? Terus yang kedua Pak, ini berhubungan dengan rumah Pak ini Pak. Saya tuh mau disita oleh bank Pak, rumah saya nih. Utang Bapak? Iya betul Pak. Gak bisa bayar? Betul Pak, karena mandek semua proyek. Kenapa Bapak gak meraktekin kayak ibu tadi tuh? Tidak boleh julid. Sama gak boleh gibah. Sambil Bapak mohon ampun sama Allah. Paling lama 9 hari. Baik, Pak. Cair 10 M bayar. Utangnya berapa? 500 juta Pak. Cair kan 10 M. Bayar 500 juta. Balikin ke saya 9,5. Terima kasih Pak. Insya Allah Pak saya akan lakukan. Iya Pak. balikin ya. Baik, Pak. 9,5 ya. Iya, Pak. Bapak yang ngerjain yang untung. Iya Pak. Ya, Ibu apa? Terima kasih Pak. Ya. Waalaikumsalam. Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Tunidar. Tunidar. Ya. Oh iya. Kapan modarnya? Dari Cilengsi. Cilengsi. Ya. Hajatnya apa? Pertanyaannya apa? Ya soal nggak bisa bayar utang juga, rumah mau disita. Ibu punya suami nggak? Nggak punya, udah meninggal udah lama dari 2006. Jadi di rumah sama siapa aja? Sendiri. Anak nggak ada? Anak udah pada misah. Udah pada berkeluarga semua. Oh iya, ya udah ibu sama ibu tadi sama bapak tadi sama aja. Coba jangan julid sama jangan gibah. Praktekin minta ampun sama Allah. Paling lama 9 hari. Udah gitu aja. Bisa gak? Bisa. Jangan gibah selama 9 hari. Jangan julid selama 9 hari. Bisa gak? Bisa. Gibah tahu kan udah diterangin tadi sama Haji Marko sama julid udah? Ya udah. Nyambung kan? Ya. Jangan ya, selama 9 hari aja gak usah lama-lama. Nanti kalau udah terkabul gibah lagi gak apa-apa. Oke? Cuma menghilangkan gibah aja ya. Apa? Cuman gibah aja nggak Gibah sama julid. Ibu bisa gak jangan julid? Bisa Pak. Nggak boleh. Gibah juga nggak boleh. Sama tetangga ring 1. Ya. Sama mantannya ibu nggak boleh. Ya, kalau memang ada mantan, kalau ada ya santet dulu udah, baru biar cepat terkabul. Iya. Oke? Sip. Bapak apa? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya. Nama saya Ebat Sulaiman dari Sukabumi Pak Haji. Ya. Maksud datang saya ke sini Pak Haji, saya meminta tolong ya. Saya dikasih kepercayaan Pak sama Pak Haji Hendi almarhum. Apa? Saya dikasih kepercayaan Pak sama anaknya Pak Haji Hendi. Disuruh ngejual tanah Pak biar cepat laku, gimana caranya gitu. Oh diajak ngobrol, tanahnya diajak ngobrol. Ya. Tanahnya dikencingin. Nanti tanahnya diambil, diajak ngobrol. Iya Pak Haji. Diajak ngobrol. Nih ajarin Haji Marko cara jual. Nih kan Haji Marko habis deal 460 miliar. Iya Pak Haji. Jadi ilmu RDA itu untuk menjual tanah itu ibu bapak, Ya. kita pertama
ke lahannya kita mau Iya, jual, iya, iya, Pak. kita kencingin, setelah kencing kita bilang assalamualaikum tanah, letaknya di mana, Iya, iya. terus hari ini saya datang ke sini mohon izin bahwa kamu akan saya jual dan mohon maaf selama ini saya tidak bisa merawatmu dengan baik atau Bapak bilang terima kasih juga untuk kebersamaannya kamu dengan keluarga Bapak siapa tadi? Pemiliknya. Pemiliknya. Iya, iya. Jadi saya minta izin untuk kamu saya jual di harga berapa bla bla bla. Pasti kamu mengikhlaskan ke saya untuk menjualnya dan saya sebagai mediator yang akan menjualnya karena pasti kamu di pembeli yang baru akan dirawat lebih baik gitu Pak. Jadi kamu jangan bikin ribet ya. Jangan bikin ribet ya. Pokoknya kamu kasih saya solusi terbaik dengan raja terbaik dan dengan waktu yang cepat gitu aja Pak. Iya, Pak. Terima kasih. Jangan satu kali doang, beberapa kali Bapak datang. Assalamualaikum. Ulang lagi. Ya Bapak seperti biasa, Bapak mau baca. Bos, nih maaf nih. Ya, Lo Pak. kan punya istri kan? Punya Pak Haji. Kalau ML sekali masuk apa goyang-goyang? Goyang-goyang Pak Haji. Hah? Goyang-goyang. Hah? Goyang-goyang. Goyang-goyang kan? Iya. Berapa kali kan? Itu juga begitu. Balik lagi, ulangi lagi, balik lagi gitu. Gak Iya. boleh sekali. Iya Pak Haji. Iya Pak. Kalau sekali nggak deal, Iya. 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu. Iya. Bisa? Jadi intinya seperti Pak Haji bilang, kalau bisa kencingin dulu, kita pipis di saat di apa? Kalau istri saya suka bawa tisu ya ke kebun itu yang Iya, betul iya, jual, iya. bawa tisu biar dia ceboknya pakai tisu kering atau Nanti kalau kamu pipis, lihat-lihat ada kepiting apa enggak. Ya, Ada kepiting, awas-awas. Iya. Oke? ya Pak Haji. Yo, ibu apa? Ya, makasih Pak Haji. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ibu apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Saya Bu Yuli dari Citayam. ya. Saya mau nanya Pak Haji, saya punya usaha udah 3 tahun berjalan. Usahanya apa? Warung kopi sama jualan gado-gado. Ya. Terus itu udah sembako gitu Pak Haji. Ya. Nah, terus saya yang mau tanyakan tuh dalam 3 tahun ini usaha saya tuh nggak menghasilkan. Nah, tapi itu bagus diterusin apa gimana Pak Haji? Terusin. Ibu tinggal cebok alat kelamin ibu, siramin di depan kiosnya, warungnya. Sambil ibu ngomong, alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki besar, alat kelamin perempuan besar. Alat kelamin perempuan besar, alat kelamin laki-laki besar. Rame. Untung bersih 1 hari 10 juta. Nanti celana dalam ibu yang bekas pakai, kalau ada lacinya masukin ke dalam laci. Nanti celana dalam ibu yang bekas pakai satu lagi, taruh di tiang yang lebih tinggi dari kepala ibu. Bohong gak 10 juta per hari untung bersih? Haji Marco udah praktekin, betul? Oh. Itu bukan cana yang 9 hari Pak Haji. Ada yang 9 hari, tadi yang datang tawon. Terus Pak Haji, kan saya Pak Haji. Semut rang-rang. Wow, mau dong lihat. Pak Haji, terus itu saya ngucapnya salah kali ya. Apa? Saya ngomongnya kontol gede, jual meme gede beli. Begitu. Iya betul, Nggak apa-apa itu. betul. Nggak pakai yang alat kelamin jual. Bu, sebenarnya saya mau nyebutin itu. Tapi kan nggak boleh sama YouTube. Kata YouTube Pak Haji, jangan nyebutin itu. Nyebutinnya yang lebih halus apa, kata YouTube gitu. Nah saya nyebutnya alat kelamin laki-laki jual. Nah alat kelamin laki-laki namanya apa? Ibu sebut jual. Alat kelamin perempuan beli. Nah alat kelamin perempuan namanya apa? Beli. Nah dibalik lagi, alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Diulang-ulang. 1, 2, alat kelamin laki-laki besar, alat kelamin perempuan besar. Alat kelamin perempuan besar, alat kelamin laki-laki besar. Rame. Untung bersih 1 hari 10 juta. Iya, semua yang
Pak Haji ajarin sih alhamdulillah udah banyak yang terkabul. Dan saya juga menjadi lebih baik lagi, ya kan. Yang tadinya saya nggak pernah baca Quran, ya udah 6 kali hatam. Gitu. Wow, tepuk tangan dong untuk ibu si alat kelamin pulen. Wah. Terus, Alat kelamin kamu pulen nggak? ya kan nggak ada suami ya Pak Haji single parent. Pernah dong. Banyak air kau direndam. Terus udah gitu Pak Haji, satu lagi saya mau nanya. Kan suami saya kan misalnya nggak ada. Nah terus yang ucap syukurnya itu termasuk nggak? Misalkan terima kasih. Enggak, terima kasih Allah pagi ini saya, anak, mantu, cucu, suami jangan disebut. Ya tapi kan suaminya misalkan nggak menceraikan saya gitu Pak Haji, gimana? Kan udah meninggal. Enggak, ditinggalin. Oh ditinggalin. Gampang, nanti Haji Marco punya anjing pelacak. Terus disebut gak Pak Haji? Sebutlah. Oh. Kan enggak, kasihan lah biar gimana juga. Selama dia enggak menceraikan ibu, suami itu dia akan jadi bempernya ibu di neraka. Jadi ibu enggak akan masuk surga. Tapi kalau ibu benci sama dia, makanya ibu jangan benci. Biar ibu nanti masuk surga. Karena kita semua yang ada di ruangan ini masuk surga. Cuman ibu doang yang di neraka. Janganlah disebut. Oh disebut. Iyalah. Jadi gak masalah gitu. Gak masalah. Biar dia misalkan udah 2 tahun ke 3 tahun gitu gak masalah. Bu, panggil kan bisa dipanggil. Udah Pak Haji susah nggak terkabul-kabul itu doang. Gampang, ibu beli panci yang manjur tuh yang dari tembaga. Ibu kasih air, itu yang buat masak nasi apa namanya? Kenceng. Apa sih? Ceeng. Ibu beli kukusannya dari bambu. Gimana? Ibu kasih air, tutup. Nanti kan dibuka tuh asapnya. Ibu ajak ngomong. Nama kesayangan dia siapa? Saya nggak tahu saya. Nama kesayangannya ibu dulu waktu pengantin baru manggil dia apa? Panggil nama doang. Namanya siapa? Namanya Ijong. Jong. Gak ada yang bagus lagi namanya Ijong. Jong. Pulang ya Jong. Gue tungguin nih Jong. Datang ya Jong. Ibu panggil lewat itu. Nenek saya juga dulu begitu kan. Nenek saya dulu, kakek saya tentara. Nah manggilnya pakai itu. Pakai kenceleng itu. Seeng. Tutup. Atau ibu pakai beras. Ambil cal dalamnya. Suami yang bekas pakai diuruk di beras. Yang pakai tadi pakai tempatnya apa tuh? Tempayan yang dari tanah liat. Nanti ibu ajak ngomong. Enggak nanti Pak. dia. Enggak Pak Haji. Enggak, saya cuma nanya gini aja deh. Bagusnya itu diterusin apa enggak sama dia? Terusin. Kan dia itu lagi tuh Pak Haji wanita lain. Enggak Bu, nanti kalau udah balik ibu buru-buru kemari, nanti saya taklukin ada ilmunya Bu. Ya namanya ilmu santet sekali mati. Karena dia sering selingkuh Pak Haji. Gak apa-apa Bu, gak apa-apa. Nanti masih justru nanti suami ibu bawa rezeki yang banyak. Oh begitu ya? Iya, ibu bisa punya mobil Pajero sama dia. Amin. Tapi kalau ibu nggak kawin sama dia, ibu bisa minum Panadol. Oke? Oke, iya. Yo, Makasih, bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nama saya Rudi dari Priuk. Rudi dari Priuk. Ya, Pak. Ya, pertanyaan apa Rud? Pertanyaannya ini Pak Haji, anak saya kan sekolah di SLB. Siapa yang sekolah di SLB? Anak saya Umur? umur 19 tahun, Laki perempuan? perempuan. Perempuan. Nah dia kategorinya tunagrahita ringan. Bos, lo tahu gak kenapa lo punya anak sekolah SLB apa? Sakitnya apa namanya? Dia kategorinya tunagrahita ringan. Ya, lo tahu gak kenapa lo punya anak tunagrahita? Jadi bapak dan ibu kalau pengen punya anak atau punya cucu atau nanti anak ibu nikah, kasih tahu sama anak ibu tidak boleh berhubungan suami istri malam takbiran. Orang yang ML-nya malam takbiran kalau jadi anak, anaknya kayak gitu dah. Gitu.
Jadi jangan Pak, jadi takbiran tuh waktunya ibadah takbir. Nanti kalau mau ML besok malam aja gitu. Atau sebelum malam takbiran. Nggak boleh. Jadi Bapak nanti paksain sama Ibu nggak boleh. Kok Pak Haji tahu? Ya kan ini ilmu nenek gua. Orang Kuto Arjo. Ya Pertanyaannya gini Pak Haji, bisa nggak anak saya itu normal seperti? oh bisa dong bos. Ya obatnya apa gitu Pak Haji? Itu tadi Bapak rendam alat kelamin Bapak tiap hari diminumin ke dia selama 99 hari. Alat kelamin Bapak direndam, diusapin ke wajahnya dia, minimal wajahnya agak wajah orang normal dulu. Nah kalau dia mau bisa ngomong nanti dikerok lidahnya pakai emas. Bisa sih ngomong. Ngomong ya udah berarti diminumin aja tiap hari pakai air cebokan selama 99 hari. Nanti normal. Terima kasih Pak Haji. Ya. Assalamualaikum. Ini berlaku warahmatullahi semua. wabarakatuh. Ya. Ya bos. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Mau tanya ini anak saya suka sesek napas Pak Haji, obatnya apa? Gampang kalau sesek napas. Ibu kalau yang gratisan ibu bisa pakai kelapa yang paling mentil. Namanya apa tuh? Iya, beluluk. Cenggi. Direbus, diminum boleh. Kalau yang pakai modal, ibu minum susu kambing. Iya, Yang iya. pakai modal, ibu minum susu kambing. Selama berapa hari itu? Apa minumnya? Ya, Umurnya dia berapa? 18? Hah? 18. Nah selama 18 hari minumin. Sama ini penuh jerawatan, udah obat apa-apa. Oh jadi- gampang Bu, kalau jerawatan pakai celana dalam perempuan yang pakas men. Hari pertama digosok di mukanya. Celana dia? Celana dia boleh, celana ibu boleh, celana tetangga boleh. Oke. Yang men yang pertama ya. Oh. Digosok di wajahnya. Iya, iya. Apa? Bapak nyolong celana dalam tetangga. Bapak jalan di jemuran mana yang lihat? Kan nanti kalau dia main pertama kan celana dalamnya kayak ada suara sirine. Berarti digosoknya sebulan sekali dong Pak kalau datang. Oh sekali gosok aja langsung manjur besoknya Bu. Oh. Gosok langsung manjur. Atau kalau dia mau main yang pertama dia colekin di jerawatnya. Boleh bebas. Manjur Bu. Orang bilang kotor tapi manjur. Ini ilmu zaman dulu. Makasih banyak Pak Ya, Haji. oke. Assalamualaikum. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya dengan Anto dari Jakarta Timur. Ya. Jadi Pak Haji, saya ke RDAY ini baru hari ini. Ya. Tapi saya ingin menyampaikan testimoni saya berdasarkan saya melihat acara Bapak di YouTube. Ya. Jadi saya kebetulan marketing dan tour leader umroh dan haji plus. Ya. Pada saat itu saya ketemu calon jamaah haji, seorang dokter. Ya. Nah begitu belum ketemu dia di lantai 2, saya mampir ke kamar mandi, ke toilet untuk gimmick-gimmick dulu. Dengan Apa niat tuh gimmick-gimmicknya? memegang alat kemaluan saya dan saya niatkan. Diremes? Diremes ya. Sampai pecah gak telurnya? Enggak. Hah? Enggak Pak, kata baca. Dengan niat agar segera Bacanya gimana sambil ngeremes alat kelamin kamu di toilet? Bacanya gimana? saya niatkan agar segera closing dan langsung bayar, langsung transfer. Akhirnya saya ketemu dokter itu, saya salaman, saya niatkan yang tadi saya sampaikan. Alhamdulillah dokter bilang saya nggak ada waktu, saya cuma ada waktu 10 menit, minta nomor rekening perusahaan Anda. Jadi langsung ditransfer 150 juta. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Jadi Ilmu kearifan lokal. walaupun saya baru kesini hari ini, tapi saya sudah praktekkan ilmu Pak Haji dari YouTube. Bos, biar lu tambah mantap dan gue sabdain punya travel. Amin, Bisa amin. gak sekarang lo remes alat kelamin lo salaman sama ibu yang tadi buka travel? Biar nular bos. Biar nular, lo remes alat kelamin lo. Salaman ke ibu, mumpung ibunya ini gak ada suaminya. Suaminya udah meninggal. Terus yang kedua Pak Haji, mudah-mudahan dengan ikhtiar Jangan saya- mudah-mudahan, pasti
Pasti. Ya pasti. Yang kedua pasti hutang saya segera selesai. Itu aja, Pasti. Pak. Pasti. Kalau gue mau sabdain lo mau, lo remes alat kelamin lo, salaman lagi sama ibu ini. Ntar gue sabdain, berani gak lo? Sayanya berani, Pak, dianya nggak mau. Pasti mau lah. Soalnya kan alat kelamin lo pulen. Ya ada, Pak Haji sabdain pasti lunas. Ya, amin. Makasih Pak Haji. Ya. Yuk ibu. Ayo. Pak Haji. Pak Haji saya mau nanya Pak Haji, anak saya sakit asma Pak Haji, udah lama lagi kambuh sekarang. Gimana? Laki perempuan? Perempuan Pak Haji. Gampang. Celana dalamnya anak ibu dikalungin di leher kalau mau tidur. Kalau ibu ada suami lebih manjur lagi. Bajunya suami ibu atau bajunya papahnya dia dipakai buat dia tidur. Udah sembuh total. Suami nggak ada saya. Hah? Suami saya nggak ada. Ya udah, celana dalamnya dia dikalungin di lehernya dia. Tapi suaminya ada, dia punya suami. Hah? Suaminya ada anak saya. Nah, minjem aja celana dalamnya suaminya. Mau gak? Kalau nggak mau ya pakai celana dalamnya dia. Manjur Bu. Ini ada tamu RDAY Bu, orang Kelapa Gading. Masuk ke rumah sakit Yarsi Cempaka Putih. Di ICU. Papahnya meninggal, mamahnya meninggal. Nah, kakaknya yang nomor 1 pasien RDAY. Cewek. Saya bilang, copot celana dalam lo, kalungin ke leher anak lo. Gak boleh Pak Haji, kata dokter itu gak higienis. Gue periksa alat kelamin lo higienis. Bilang sama dokter, ini celana dalam anak saya. Kalau gak dipakai anak saya suka rewel. Akhirnya dokternya percaya. Oh kamu tamunya RDAY ya? Pasiennya Pak Haji. Iya dok, tuh boleh. Gitu, pakai aja. Itu celana dalam yang bekas pakai apa yang masih? Yang bekas pakai. Yang warnanya agak kuning-kuning gitu. Ya, sekalian Pak Haji, utang saya balance Pak Haji ya. Iyalah pasti. Amin. Ya. Kasih Pak Haji. Ya. Ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini Pak Haji, saya udah lama sih udah mau nanya dari tahun yang lalu. Mau nanya? Ya. Ayo nanya. Maaf ya, di alat kelamin saya ada telalat gitu. Jadi Mana buktinya? Bu, lihat Bu. Mesti dilihat dulu. Kalau gak ada buktinya nggak mungkin gue jawab. dua lagi. Bu, lihat Bu. Mewakili Pak Haji Dwi Bu. Emang Pak Haji pernah bilang kan? Mana mic-nya nggak kedengeran? Deketin. Halo, Pak Haji yang pernah Ulangi bilang. lagi pertanyaannya, ulangi lagi. Di alat kelamin saya ada telalat gitu. Ada berapa tai lalat di alat kelamin kamu? Ada dua. Hah? Ada dua. Berarti kamu lahirnya di tempat sampah. Aduh. Saya kan Pak Haji pernah bilang di YouTube kalau ada telalat kelamin. Gak bakal utangnya lunas. Dari muda emang saya utang tapi ya tutup-tutup. Nah terakhir tuh saya pas habis COVID kenal lah kolima. Saya akhirnya nggak bisa pinjam karena mana. Akhirnya saya ke BPR. Ya. BPR ternyata ribanya gede banget tuh. Saya bingung. Iya. Aduh, dimanapun saya nggak bisa. Akhirnya saya dengan cara RDAY saya baca Al-Quran ini saya jalanin. Iya. Saya ke Bank Mandiri gagal. Cuma saya bilang gimana ya pakai RDAY saya ngaji dah tuh. Cuma 3 hari aja sih. Nggak taunya dia bilang gagal, besokannya dia telepon. Saya nggak pakai nama saya lagi, nama Adel lagi. Cuma jaminan saya gitu tanahnya. Kan aneh. Iya. Udah terus saya jalanin aja. Nggak taunya besok baru selang sehari dia telepon. Saya gagal nggak bisa, nggak tahu oper kemana, nggak tahu. Saya ditelepon sama Bank Mandiri. Iya. Di Pondok Indah. Rumah saya orang Depok ya. Iya. Nggak tahu deh, saya suruh datang. Itu pemilik yang daerah Pondok Indah tuh kepala cabang Pondok Indah penguasa situ. Tahu datang ke rumah saya. Nah, makanya saya bingung lah. Kamu mau minjem ya? Iya. Dia bawa kepala cabang di Pondok Indah. Hari ini kamu harus cair lah. Saya bingung harus cair. Akhirnya hari ini dia datang, besok langsung cair. Saya juga bingung lah. Ngutang lagi. Tapi Gak apa-apa bos. Nanti kan tai lalat lo tambahin lagi. itu aneh. Cuma saya bingung gitu. Pas sudah selesai ada cair, besok ini nanya. Baru pertama kali saya ngelayanin kamu baru ngasih KTP doang soalnya. Iya. Jadi pas hari Itu dasarnya alat kelamin yang ada tai lalatnya gitu bos. Ngutangnya gampang, bayarnya susah. Jadi
Orang yang di alat kelaminnya ada tai lalatnya, utangnya nggak bakal lunas, tapi nambah terus. Iya, itu dia. Anak perempuan yang di teteknya ada tai lalatnya, sama juga utangnya nambah terus. Gitu. Orang yang bangun rumah, belum nikahin anak, utangnya nggak bakal lunas. Orang yang bedah rumah, belum nikahin anaknya nggak bisa lunas. Orang yang bangun kuburan belum nikahin anak nggak akan punya rumah. Kalaupun punya rumah pasti nanti kejual. Nanti pun kalau punya rumah dia pasti ngontrak gitu bos. Tapi ada gak pamungkasnya tolak balanya? Ada. Tapi kalau diterangin lama, sejam 2 jam, bentar lagi udah mau tahajud kan ya. Dipending dulu aja yang itu ya. Pokoknya saran saya kamu Thailandnya ditambah aja lagi 2 lagi jadi 4. Enggak, yang satu gede sih, yang satu kecil gitu dong. Hah? Yang satu agak gede, yang satu agak kecil gitu. Coba dilihat bu. Bener gak lo? Jangan-jangan bohong lo. Enggak. Tadi survei sama ibu-ibu. Ini ada ibu-ibu yang usianya 99 tahun. Dia kalau ngelihat lo gak nafsu. Bawaannya pengen ngebunuh aja. Ya, makasih. Ya, ibu apa pertanyaannya ibu? Assalamualaikum Pak Haji. Ini ada titipan pertanyaan dari teman grup. Ada 2 orang yang sakit. Gagal ginjal. Rohmah. Iya Pak Haji. Rohmah. Ada yang sakit gagal ginjal udah cuci darah terus Pak Haji. Cara kearifan lokalnya gimana? Dijilat sama lawan jenis. Kalau yang sakit perempuan yang jilat laki. Kalau yang sakit laki yang jilat perempuan. Perjaka Pak Haji. Hah? Kalau perjaka? Hah? Ini belum nikah. Laki. Kalau Ibunya. yang ibunya. Kakaknya juga bisa. Bisa, yang penting lawan Terus jenis. kalau kista sama jantung Pak Haji. Sama dijilat. Dijilat juga. Oh, iya. Lawan Makasih, Pak jenis. Haji. Kalau dia perempuan yang jilat laki. Kalau laki yang jilat perempuan. Iya, Kalau iya. dia belum nikah, mamahnya, kakaknya boleh. Manjur nih kemarin ada yang menghujat saya 2021 sampai 2024 sembuh sakit jantung. Ya Iya. kemarin ya. Ajuar gue. Jadi kista juga gitu ya Pak Haji ya? Ya dijilat. Ini gitu di bagian ini gitu. Ya yang bagian kistanya. Tanya dokter kista sebelah kiri sebelah kanan. Oh, iya. Sebelah kiri. Oh iya sebelah kanan jilat. Mau iya. tidur 9 kali, bangun Iya. tidur 9 kali. Umurnya dia berapa? Kalau umurnya dia 30 tahun selama 30 hari udah sembuh. Gampang kok. Itu ilmu karipan lokal nenek Pak gua. Haji. Ya terima kasih Pak Haji. Ya tepuk tangan dong untuk Bom Bomkar Rahma. Nama grupnya apa Rahma? Gembiraria. Yuk. Ayo Bu, berdiri Bu. Ayo sebelum saya tutup jam 12. Ayo mana mic-nya deketin. Mic-nya mana? Selamat malam Pak Haji. Iya. Ya, saya punya anugerah nih. Jadi rumah saya itu tadinya saya mau jual, tapi dia maunya lewat bank. Sedangkan orang itu nggak bayar-bayar dan ini sekarang mau disita Pak. Jadi dalam waktu dekat ini mau dilelang. Yang minjem duit di banknya siapa? Ya orang itu, orang yang domisili palsu. Sama kayak tadi tinggal sama aja perlakuannya Bu. Iya Pak. Saya baru dikasih uang 15 juta. Nanti ya Bu saya kasih rumah dan usaha. Kata Berarti saya, yang blow on siapa? Saya Pak. Tepuk tangan dong untuk Ibu blow on. Alhamdulillah. Bu, Ibu tinggal meraktekin aja 9 hari paling lama 9 hari. Ibu nggak boleh julid, ama nggak boleh gibah sama siapapun. Mulai puasa, Pak, Bu, inget gak Nabi Zakaria? Dia bisa bunting istrinya, sama Allah diapain mulutnya? Nabi Zakaria dibisuin selama berapa? 3 periode, 3 apa namanya gitu. Karena dia lihat keponakannya Siti Maryam, dia dekat sama Allah di mihrabnya. Nah ibu juga begitu selama 9 hari. Coba ibu ditutup mulutnya nggak julid sama nggak gibah. 9 hari aja paling lama. Nanti kan cair tuh 10 miliar. Nah, bayar dah lunasin banknya. Berapa utangnya di bank? 800 Pak. Ya udah nanti yang 9 miliar 200 balikin ke saya. Selesai.
Ibu yang praktekin kan yang untung saya. Bisa? Bisa Pak. Harus. Ini Ya. Pak, maaf Pak, satu lagi. Soalnya ini sudah mentok banget gitu Pak. Jadi harusnya awal bulan ini udah masuk lelang. Takutnya saya suruh keluar dari rumah. Enggak mungkin Bu dilelang Bu. Oh, enggak. Tidak mungkin. Pemilik rumah yang jelek, pendek, pesek, tidak mungkin rumahnya dilelang. Dan ibu masuk kriteria itu. Jeleknya ada, peseknya ada, jadi nggak mungkin dilelang. Ya, jadi nggak mungkin dilelang. Tenang aja. Iya Pak. Udah saya sabdain, khusus yang jelek-jelek nggak dilelang ya. Amin. Makasih Pak Haji. Ya, Bapak. Pak berdiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji. Nama saya Nur Hadi dari Jawa Tengah. Ya. Pak Haji, saya kan pernah ke sini selama 6 bulan pernah Pak Haji. Terus saya ada 2 minggu ditelepon sama orang yang nggak bertanggung jawab. Katanya ditelepon sama orang yang nggak bertanggung jawab Pak Haji. Terus? Saya dibilangin katanya kamu jangan ikut-ikutan ilmu RDA ya ilmu sesat. Iya jangan, kenapa Bapak datang? Aduh. Bukan begitu Pak Haji. Udah jangan datang. Saya bukan begitu Pak Haji. Saya dulu udah pernah jalanin Pak Haji, dia lewat YouTube selama 6 bulan. Iya. Saya kan berhenti gitu Pak Haji ya, katanya jangan suruh diterusin gitu. Tapi saya kan selama ini enggak jalanin, malah saya kayak orang stres Pak Haji. Alhamdulillah. Kenapa lo nggak masuk rumah sakit jiwa? Tadinya kan begini Pak Haji, udah sholat, udah ini alhamdulillah baca Quran bisa ya. Selama saya nggak jalanin, saya sekarang udah penasaran lagi Pak Haji. Ini orang yang ngatain begitu sampai telepon ke istri saya gitu Pak Haji. Katanya kalau suami kamu begitu cerain aja gitu. Tapi saya penasaran itu. Sama demi Allah demi Rasulullah saya ini yang terbaik saya bagi saya gitu Pak Haji. Saya akan jalani walaupun resikonya bagaimanapun gitu. Ya, Bos. Kalau aja ilmu RDAY jelek, nggak mungkin presiden datang Bos. Nggak mungkin menteri datang. Nggak mungkin Kapolda datang. Nggak mungkin Pangdam datang. Tenang aja Bos. Bagi saya bagus Pak Haji. Saya ini Pak Haji sudah pernah jalanin bagus Pak Haji. Soalnya saya dari tadinya nggak rajin sholat, dari rajin sholat gitu. Iya. Cuman kemarin ada yang telepon jangan diterusin begitu Pak Haji. Tapi saya pernah tinggal lo milih mau diterusin apa enggak. Saya mau terusin Pak Haji. Ya udah. Sampai mati pun saya mau terusin Pak Haji. Nah gitu. Tepuk tangan dong untuk orang gila yang waras. Ada lagi? Ya alhamdulillah nomor telepon yang nggak bertanggung saya udah blokirin semua Pak Haji itu. Iya. Ada 3 orang itu. Iya. Nggak apa-apa. Ada lagi? Saya kan tadinya itu Pak Haji pernah kesini kan ketemu di mobil itu pasti ngobrol-ngobrol biasa tadinya gitu. Minta nomor HP, tahunya nggak tahu dia apa nggak tahu siapa, cuman saya nggak nuduh gitu Pak Haji ya. Jadi sekarang ada pertanyaan nggak ibu-ibu udah gregetan sama lu? Pertanyaannya gini aja Pak Haji, ya saya mewakili ya bagi siapapun apa istilahnya ya kalau ada yang nelpon yang jelek-jelekin ya dia jangan inilah gitu Pak Haji. Jangan percaya gitu kan. Ilmu RDAY nomor 1 bagus Pak Haji bagi saya gitu Pak Haji. Tepuk tangan dong untuk orang stres. Alhamdulillah. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya, mana ibu? Ayo. Satu lagi. Ya, mic-nya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Erni dari Citayam. Tujuan saya ke sini, saya kan kemarin-kemarin itu ada masalah dengan keuangan. Jadi semua sampai rumah saya gadein. Jadi saya ngontrak di tempat lain, rumah digadein. Yang gadein ibu? Iya. Wow, tepuk tangan dong untuk istri kreatif. Ya, wow, luar biasa. Istri gadein rumah. Karena belum ada loh di Indonesia. Kayaknya baru lo doang tuh. Untuk menutupi bayar bank dan lain-lainnya. Ya, itu namanya istri kreatif. Terus enggak lama anak saya kecelakaan, kakinya patah gitu. Pertanyaannya apa? Bagaimana
setelah itu rumah ditebus, saya ngambil bank. Jadi sekarang ngambil bank lagi. Jadinya untuk. Jadi rumah ditebus, terus ibu ngambil bank. Ngambil bank lagi. Iya. Namanya take over. Wow, super kreatif. Terus Wow. sekarang untuk karena bapak udah pensiun, jadi udah enggak ada lagi. Bapak tuh suami atau bapak lu? Suami udah pensiun, jadi tadinya kan guru, jadi ada sertifikasinya, ada TKD-nya. Oh, SK-nya juga di sekolahin juga? Iya. Wow, istri super kreatif. Terus sekarang kan udah pensiun, jadinya. Pertanyaannya apa? Bagaimana caranya untuk segera melunasi hutang-hutang, dan sekarang saya usaha kentang Mustafa. Gimana cara usaha kentang Mustafa itu? Usaha apa? Kentang Mustafa. Kentang? Iya, bikin kentang Mustafa, jadi agar laku. Kentang Mustafa. Iya, laku banyak, jadi bisa membayar. Gampang Bu, kalau ibu dagang makanan, bahan bakunya sebelum dibikin makanan digoreng, ibu langkahin dulu. Ibu ngelangkahinnya nggak boleh pakai BH, nggak boleh pakai celana dalam. Sambil ibu ngomong, alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli, alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki besar, alat kelamin perempuan besar. Rame, borong, untung bersih satu hari 10 juta. Nanti orang pada makan gurih kentangnya Bu. Amin. Kentang rasa, apa ya? Rasa kelamin. Oke. Terus satu lagi kan anak yang bungsu itu mau masuk SMA, gimana caranya biar Di suwuk, dicamahin. Kalau orang Jawa dicamahin. Remes alat kelamin ibu, usapin di wajahnya dia. Kalau dia nggak mau malam-malam, kalau dia pas tidur. Kayak Haji Marco. Anaknya disuwuk, dicamahin. Diterima di IPB tanpa tes jalur undangan, betul? Anaknya diterima jadi pramugari dari 300 peserta ranking 1. Padahal namanya hurufnya Z paling terakhir. Ya betul? Tuh. Disuwuk Bu. Mumpung alat kelamin ibu sekeker masih pulen. Kalau udah perang nggak bisa. Terus anak perempuan belum dapat jodoh-jodoh gitu. Sama Bu, dicolek. Paksa nikah, naik ke pelaminan kayak anak gua. Anak gua kan suaminya dokter, anak gua dokter. Jadi anak gua dokter, nomor 2 dokter, nomor 3 dokter. Nah ini anak gua nomor 1, mantu gua dokter. Ini yang nomor 2 juga sama, pacarnya dokter tuh, yang lagi besok mau lomba kuda piala presiden. Nomor 3 dokter, disubuk. Ilmu Jawa, dicamahan. Disuwuk. Mumpung alat kelamin ibu lagi megar, kalau dia rapat nggak bisa. Satu lagi, yuk pertanyaan, satu lagi sebelum saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, satu lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Yuk. Ya, Bapak, sebelumnya saya minta maaf ya berdiri di sini. Saya punya masalah dalam kehidupan saya ini, tapi saya pengen merubah yang lebih baik lagi. Bulan kemarin saya waktu di Mega Mendung, saya udah hadir coba ikutan yang privat 2 juta itu. Tapi sampai saat ini saya sudah bertandang di Jakarta hampir 1 bulan, 3 mingguan lah. Saya belum dapetin pekerjaan juga, jadi saya ngikut sama saudara, ternyata sama saudara pun juga tidak ada itikat baik untuk kehidupan saya. Jadi pertanyaannya saya pengen ibadah dengan fokus, karena di rumah itu saya nggak bisa totalitas ibadah. Nah, saya pengen mencoba kayak Bapak Marco, pengen. Lo kalau kayak Haji Marco mesti ganti jenis alat kelamin. Bagaimana caranya Pak? Tukeran. Jadi pertanyaan saya pokoknya saya pengen ibadah fokus di sini, bisa nggak Pak? Misalkan saya sodako profesi ataupun riado deh. Karena saya masih punya tanggung jawab, jujur 1 kuliah 1 SD. Suami saya udah lama pisah 13 tahun yang lalu. Jadi sampai saat ini pun saya gampang Bu, nih nanti Ibu bisa lihat ilmunya RDAY. Bikin Allah takjub. Nah Haji Marco dulu bikin takjub Allah, betul? Selama 7 bulan. Sampai dia pulang tahajud naik ojek goib. Jadi anak yatim punya bapaknya yang udah meninggal kelindes truk. Nah meninggal jadi tukang ojek. Haji Marco pas pulang dari sini ditawarin sama ojek goib. Haji Marco mana yang jemput? Nggak ada. Ya udah naik saya Haji Marco. Nah
selama perjalanan dia ngomong ojek goib, Haji Marco anak saya kan juga ngaji di situ. Haji Marco nggak ngeh masih. Coba anak saya kan ngaji di situ, berarti kan bapaknya udah yatim loh. Dipegang. Nah, dia perjuangan sampai alhamdulillah yang tadinya kontrakannya Haji Marco berapa sebelum RDAY? 6. Sekarang kontrakannya sudah berapa? 21. Waktu dia datang nggak punya ruko. Sekarang rukonya berapa? 15. Jadi lo mesti konsisten. Bikin tajub Allah. Caranya lo tinggal nyontek aja YouTube gue. Kalau diterangin agak lama. Masalahnya ya itu Pak, saya itu nggak ada tempat tinggal karena saya asli dari Jogja ke sini, terus saya di sini tempat tinggal nggak ada, adanya kandang kebo. Lo lihat aja tuh yang pada riado tidur sama kebo. Iya. Ya udah lo sama kebo, bisa gak? Mumpung kebo jantan gua kurang betina. Oke, sampai ketemu lagi besok malam, Kamis malam Jumat. Ya, Buat bapak dan ibu yang mau muliakan anak yatim hari Jumat malam Sabtu api unggun jerit malam, hari Sabtu nggak berenang lah, naik odong-odong. Hari Minggu ijab kabul di kolam renang. Acaranya gratis, makan gratis, ijab kabul gratis. Saya paksain bapak dan ibu praktekin ilmu RDAY. Akhir Desember harus berangkat umroh gratis bareng. Tanggal 14 hari Selasa Oktober, bapak dan ibu ijab kabul sama anak yatim yang mau berangkat umroh gratis. Udah ada anaknya, tinggal ijab kabul. Oke, tidak ada salaman. Sampai ketemu lagi besok dan ketemu lagi tahajud di bawah.